Hai guys, welcome back to Tranglish Course channel. Hari ini kita akan mengetahui level bahasa Inggris kamu dengan coba tes di sini. Gimana ya kira-kira hasilnya? Tapi sebelum itu, mari kita download dulu yuk ebook gratis Rahasia Menguasai English Conversation yang ada di deskripsi ya. Thank you. Sebelum belajar bahasa Inggris lebih jauh, kita harus tahu dulu kemampuan bahasa Inggris kita termasuk golongan pemula, menengah, atau justru sudah mahir dengan menggunakan teknik CEFR. Dia adalah singkatan dari Common European Framework of Reference for Languages. Ya, yaitu standar internasional untuk menaksir kemampuan bahasa seseorang yang banyak dipraktekkan di Eropa, termasuk salah satunya adalah bahasa Inggris. Ada 6 levels atau 6 tingkatan dalam CEFR. Levelnya yaitu A1, A2, B1, B2, C1, and C2. Untuk A1 dan A2 adalah level beginner atau level tingkatan pemula. B1 and B2 adalah level intermediate atau menengah. Sementara C1 and C2 adalah level dari advance, yang berarti sudah di tahap mahir. A1 adalah beginner level atau pemula. Kemampuan bahasa Inggris di sini masih sangat dasar, hanya memahami seputar kosakata umum dan kalimat sederhana seperti self-introducing atau memperkenalkan diri sendiri. Yang kedua adalah basic sentences, jadi terbatas hanya pada kalimat-kalimat yang dasar atau sederhana. Yang ketiga adalah asking questions atau menanyakan pertanyaan. Pemula ini akan berkomunikasi dengan menanyakan beberapa hal yang sederhana dan tapi tetap terbatas. A2 adalah elementary level. Level ini seseorang akan bisa memahami beberapa topik yang telah dikuasainya. Ya, jadi understand common topics. Contohnya seperti topik tentang shopping, berbelanja, travel, perjalanan, kemudian ada work, dan ada bisa juga menjelaskan tentang diri sendiri dengan kalimat sederhana. Atau poin kedua ini nih, talk in a simple terms about yourself. B1 level. Ini adalah level intermediate. Seseorang bisa berbahasa Inggris secara pasif atau aktif dengan topik yang lebih variatif dari level sebelumnya. Ya, jadi kita bisa dikatakan di sini poin 1, deal with variative situations. Contohnya ada hobi, school atau sekolah, kemudian ada job atau pekerjaan, family atau keluarga. Kemudian poin kedua adalah bisa menulis topik-topik yang kamu sukai atau mendeskripsikan pengalaman, ambisi, dan opini. Atau in English, write text about personal topic interest. Nah, untuk yang pernah tes IELTS dan mendapatkan skor 4 hingga 5 termasuk kategori level yang ini guys. B2 level adalah upper intermediate level. Di level ini, seseorang dapat menguasai bahasa Inggris di berbagai kesempatan tanpa banyak kendala, mampu memahami dan mempraktikkan bahasa Inggris yang relatif kompleks, seperti membuat teks tentang topik-topik sosial dengan penjelasan yang lebih detail, or in English, understand the main idea of the text. And the point number 2 is easily conversation with native speaker. Ya, jadi dapat berkomunikasi dengan lancar kepada native speaker atau para bule-bule. Dan yang poin ketiga adalah naturally respond to the questions. Merespon secara natural pada pertanyaan-pertanyaan yang diterima. Jadi tidak gelagapan, bisa secara natural menjawab dari berbagai pertanyaan itu. C1 atau Advanced Level. Penggunaan bahasa Inggris di sini biasanya lebih kepada untuk kepentingan akademis dan profesional. Contohnya seperti IELTS ya. Kemudian kita bisa lihat untuk poin kedua adalah read long text. Jadi kemampuan untuk membaca
teks yang panjang-panjang, dia bisa memahaminya dengan baik, bisa mendapatkan gagasan utama dari bacaan tersebut. Yang ketiga adalah understanding complex conversation, yaitu dapat memahami percakapan yang kompleks ya. Jadi dia juga bisa mengemukakan gagasannya dalam bentuk lisan dan tertulis terkait berbagai topik dengan spontan, fasih dan percaya diri. Jadi levelnya sudah cukup jauh ya untuk advance ini. C2 or proficient level di sini adalah kemampuan bahasa Inggris yang sudah setara dengan native speaker ya. Yaitu dia memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang sangat lancar. Ini mungkin kemampuan bahasa Inggris seseorang yang mungkin sudah tinggal di luar negeri ya kebanyakan. Tapi sulit bukan berarti tidak mungkin, jadi tetap terus semangat untuk mengejar level bahasa Inggris kamu ke lebih tinggi lagi. Jadi gimana guys, udah bisa mengira-ngira belum? Kemampuan bahasa Inggrisku ada di level mana ya? Nah, kalau masih bingung, sekarang waktunya kita untuk tereng, let's take the level test. Waktunya kita untuk coba ikuti tesnya agar kita bisa tahu kemampuan bahasa Inggris kita ada di level yang mana. Di sini akan disediakan 50 soal di mana ada beberapa poin yang harus teman-teman capai untuk menentukan ada di posisi level yang mana. Jadi untuk skor teman-teman bila betul dari 0 sampai 15 itu termasuk kategori beginner. 16 sampai 32 soal benar masuk ke elementary level. 33 sampai 39 soal yang benar masuk ke intermediate level. 40 hingga 45 soal benar upper intermediate. 46 hingga 50 soal benar masuk ke kategori advance. Dan yang sempurna atau tidak ada salahnya masuk ke kategori level proficient. Are you ready to start guys? Okay, let's begin the quiz. Number 1. I blah 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 from France. Is, are, be, am. The correct answer is am. Kenapa am? Karena subjeknya adalah I, yaitu pasangan to be-nya adalah am. Jadi, I am from France. Sementara is digunakan untuk subjek he, she, dan it. Are untuk subjek they, we. Kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah saya berasal dari Prancis. Number 2. This is my friend. Blah blah blah. Name is Peter. Her, our, yours, or his. Jawaban yang benar adalah his. This is my friend. His name is Peter. Ini adalah teman saya. Namanya adalah Peter. Kenapa di sini pakainya his? Karena Peter itu adalah laki-laki. Jadi kita menggunakan his sebagai kata ganti kepemilikan laki-laki. Mike is blah 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 blah. My sister's friend, friend from my sister, friend my sister, or my sister friends. Ya, yang benar adalah yang A ya, my sister's friend. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Mike adalah temannya saudara perempuan saya. Ini adalah termasuk materi possession atau kepemilikan suatu benda.
My brother is blah 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 artist. The, an, a, or no answer. Ya, jawabannya adalah earn, an artist. Saudara laki-lakiku adalah seorang artis. Jadi, the, an, dan ini adalah materi tentang article, yaitu suatu kata yang diletakkan di depan kata benda. Digunakan sebelum kata benda yang memiliki bunyi huruf awal konsonan. Sementara articles an atau an digunakan sebelum kata benda yang memiliki bunyi huruf awalan vokal atau a, i, u, e, o. Number 5. Blah 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 blah, two desks in the classroom. This is, there is, they are, there are. Ya, jawabannya betul adalah yang D ya, Dera. Artinya adalah ada 20 meja di dalam kelas ini. Jadi ada berupa jamak ya. Jadi kita harus pakai Dera. Kalau satu berarti pakainya there is. Number 6. Paul, blah blah blah, romantic films. Likes not, don't like, doesn't like, or isn't likes. Ya, jawabannya betul adalah C ya, doesn't like. Kenapa? Karena di sini berarti Paul doesn't like romantic films. Paul tidak suka film romantis. Suka termasuk sebagai kata kerja. Nah, kalau kata kerja itu dibuat kalimat negatif, pakainya does not atau disingkat doesn't. Kalau does bukan don't karena Paul. Paul itu adalah subjek untuk he. Jadi dia harus pakai does not. Kenapa nggak is not gitu? Karena kalau is not itu berarti menunjukkan kata sifat. Nanti beda arti lagi. Kalau is not like berarti artinya tidak seperti, bukan tidak suka. Sorry, I can't talk. I blah 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 right now. Driving, am driving, drives, or drive. Ya, yang betul adalah yang B, am driving. Sorry, I can't talk. I am driving right now. Maaf, saya tidak bisa berbicara. Saya sedang mengendarai mobil saat ini. Nah, ini adalah termasuk materi present continuous tense. Yang mana untuk membuat suatu kalimat yang berarti sedang, itu harus menggunakan struktur to be, ketemu kata kerja yang ditambahkan ing. C, blah blah blah, at school last week. Didn't be, weren't, wasn't, or isn't. Jawaban yang betul adalah yang C, wasn't. Artinya was not ya. She wasn't at school last week. Dia tidak ada di sekolah minggu lalu. Was not atau wasn't karena terjadinya sudah lampau ya. Ketika lampau berarti to be yang digunakan adalah was. Karena negatif jadi tinggal tambahin not. So wasn't is the best answer. I blah 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 the party last night. Like, likes, liking, or liked. The correct answer is liked.
Kenapa light? Karena di sini ada kata kunci last night. Berarti sudah lampau ya. Light itu lampau dari like. Yang secara keseluruhan artinya saya menyukai pesta tadi malam. Number 10. Blah 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 a piece of cake. Do you like? Would you like? Want you? Or are you like? Ya, yang betul adalah B. Would you like? Artinya merupakan suatu kalimat penawaran ya. Would you like a piece of cake? Apakah kamu mau sepotong kue gitu. Number 11. The living room is blah 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 than the bedroom. More big, more bigger, biggest or bigger. Jawaban yang betul adalah D. Bigger. The living room is bigger than the bedroom. Ruang tamunya lebih besar daripada ruang kamarnya. Nah, di sini adalah materi comparative degree, di mana untuk menyatakan suatu keadaan bahwa benda atau orang itu lebih dari satu hal lainnya. The car is very old. We are going blah 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 a new car soon. To buy, buying, to will buy or buy. Jawaban yang betul adalah yang A, to buy. Jadi, the car is very old. Mobilnya sangat tua. We are going to buy a new car soon. Kita akan membeli mobil yang baru segera. Ini adalah kalimat future ya, belum terjadi. We are going to, are going to. Rose is a vegetarian. See blah 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 meat. Sometimes eats, never eats, often eats, or usually eats. The correct answer is never eats. Artinya adalah Rose adalah seorang vegetarian, pemakan sayuran. Nah, she never eats meat. Dia tidak pernah makan daging karena dia adalah vegetarian. There aren't blah 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 buses late in the morning. Some, any, no, or a. Jawaban yang betul adalah B. Any. There aren't any buses late in the morning. Tidak ada satupun bis yang datang terlambat di pagi hari. Jadi any ini digunakan pada kalimat negatif atau kalimat tanya ya. The car park is blah 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 to the restaurant. Next, opposite, behind, or in front. Jawaban yang betul adalah yang A, next. The car park is next to the restaurant. Parkiran mobilnya ada di depan atau berikutnya ya, sebelah berikutnya dari restoran. Sia blah 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 shopping every day. Is going, go, going, or goes. Jawabannya adalah D, goes. Kenapa goes? Karena di sini ada kata kunci every day. Berarti dia menunjukkan simple present tense ya. Suatu kegiatan yang dilakukan berulang kali. Jadi kita harus menggunakan kata kerja, go, kata kerja bentuk pertama. Kenapa tambahin es? Karena subjeknya adalah
Sia itu perempuan, jadi harus ada penambahan S atau ES setelah kata kerja. Jadinya goes. Number 17. We blah 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 in the park when it started to rain heavily. Walked, were walking, were walk, or are walking. Yeah, the correct answer is B. We're walking. We were walking in the park when it started to rain heavily. Kita sedang berjalan di taman ketika mulai hujan dengan deras. Nah, ini adalah bentuk kombinasi kata kerja yang menggunakan kata kerja tenses past tense dan past continuous ya. Jadi dalam satu kalimat ada lebih dari satu kata kerja itu harus dibedakan. Salah satunya, bila ini kejadian yang lampau ya, ini harus dibedakan. Yang satunya pakai past tense, yang satunya lagi bisa disesuaikan sesuai kondisinya. Number 18. Blah 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 seen fireworks before. Did you ever? Are you ever? Have you ever? Or do you ever? Ya, yang betul adalah C. Have you ever? Artinya, have you ever seen fireworks before? Sudah pernahkah kamu melihat kembang api sebelumnya? Ini termasuk kategori present perfect tense. Jadi ketika kita mau mengatakan sudah, kita harus menggunakan konsep ini. Ada have ketemu dengan bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga. Have you ever seen? Number 19. We've been friends, blah 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 many years. Since, from, during, or for. Ya, jawaban yang betul adalah D, for. We've been friends for many years. Kita sudah menjadi teman atau berteman selama beberapa tahun atau banyak tahun. Pakainya for, yang artinya selama. 20. You blah 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 pay for the tickets. They are free. Have to, don't have, don't need to, or doesn't have to. C. Don't need to. You don't need to pay for the tickets. They are free. Kamu tidak perlu membayar tiketnya. Mereka gratis atau itu gratis ya. Jadi yang paling sesuai adalah yang C. Kalau yang lainnya itu tidak sesuai. Joe was ill last week and he blah 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 go out. Needn't, can't, mustn't, or couldn't. The correct answer is D. Couldn't. Joe was ill last week and he couldn't go out. Joe sakit minggu lalu dan dia tidak dapat pergi. Nah, kenapa pakainya couldn't? Karena dia bentuk lampau ya dan juga menunjukkan lebih sopan ya. Artinya tidak dapat. These are the photos blah 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 I took on holiday. Which, who, what, or where? Ya, yang betul adalah A, which. These are the photos which I took on holiday. Ini adalah foto-foto yang saya ambil saat liburan. Jadi which di sini sebagai arti yang. Kenapa nggak who? Who itu artinya yang juga bisa, tapi untuk manusia ya. Kalau who juga bisa diartikan sebagai siapa. Kalau yang lainnya tidak sesuai. Number 23. We'll stay at home if eat blah 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 this afternoon.
Raining, rains, will rain or rain. Ya, yang betul adalah B, rains. We'll stay at home if it rains this afternoon. Kita akan tetap di rumah jika sore ini hujan. Ini adalah contoh kalimat dari conditional sentence type 1, di mana yang satu itu menggunakan simple present, kata kerjanya, yang satunya lagi sebagai main clause itu pakai simple future. Number 24. He doesn't smoke now, but he blah 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 a lot when he was young. Has smoked, smokes, used to smoke, or was smoked. Jawaban yang betul adalah used to smoke. He doesn't smoke now, but he used to smoke a lot when he was young. Dia sekarang tidak merokok, tapi dia terbiasa merokok sangat banyak ketika dia masih muda. Ya, jadi used to smoke itu artinya terbiasa merokok. Tom plays football, blah 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 anyone else I know. More good than, as better as, best than, or better than. Ya, yang betul adalah D, better than. Tom plays football better than anyone else I know. Tom bermain sepak bola lebih baik dari siapapun yang saya tahu. Ini masuk ke materi apa tadi? Comparative degree. Number 26. I promise I blah 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 you as soon as I've finished this cleaning. Will help, am helping, going to help, or have helped. Ya, yang betul adalah will help. I promise I will help you as soon as I've finished this cleaning. Saya berjanji saya akan membantumu segera setelah saya selesai membersihkan ini. Jadi kan belum terjadi, jadi menggunakan future tense. Yang lainnya, pilihan lainnya tidak sesuai ya, jadi yang paling tepat adalah jawaban yang A. Number 27. This town, blah blah blah, by lots of tourists during the summer. Visits, visited, is visiting, or is visited. Jawaban yang betul adalah D, is visited. This town is visited by lots of tourists during the summer. Kota ini dikunjungi oleh banyak turis selama musim panas. Ya, ini adalah materi pasif, pasif tense, di mana harus to be ketemu kata kerja bentuk ketiga. He said that his friends blah 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 to speak to him after they lost the football match. Not want, weren't, didn't want, or aren't wanting. Yang betul adalah C, didn't want. He said that his friend didn't want to speak to him after they lost the football match. Dia berkata bahwa temannya tidak ingin berbicara lagi dengannya setelah mereka kalah dalam pertandingan sepak bola itu. Kenapa pakainya didn't? Karena sudah lampau. Nah, kenapa nggak weren't? Karena want itu adalah kata kerja. Jadi harus yang benar adalah didn't want. 29. How about blah 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 to the cinema tonight? Going, go, to go, or foregoing. Ya, yang betul adalah A, going. How about going to the cinema tonight? Bagaimana bila kita pergi ke bioskop malam ini? Ini belum terjadi ya, masih planning, jadi pakainya going.
Number 30. Excuse me, can you blah 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 me the way to the station, please? Give, take, tell, or say. Yang betul adalah C. Tell. Excuse me, can you tell me the way to the station, please? Permisi, bisakah kamu memberitahu saya jalan ke arah stasiun? Kalau yang lain artinya tidak sesuai ya. Kalau tell kan sesuai, artinya memberitahu. Number 31. I wasn't interested in the performance very much. I didn't too, neither was I, nor I did, or so I wasn't. Jawaban yang betul adalah B. Neither was I. I wasn't interested in the performance very much. Neither was I. Artinya saya tidak tertarik dengan penampilan itu, kan? Jadi neither was I di sini adalah memberi suatu kesepakatan atas pernyataan negatif. Number 32. Take a warm coat, blah blah blah, you might get very cold outside. I didn't do, in case, nor I did, or so I wasn't. Correct answer is in case, artinya adalah jikalau. Take a warm coat in case you might get very cold outside. Pakailah mantel yang hangat jikalau kamu merasa sangat kedinginan di luar sana. Number 33, blah blah blah, this great book and I can't wait to see how it ends. I don't read, I've read, I've been reading, or I read. Jawaban yang betul adalah C. I've been reading this great book and I can't wait to see how it ends. Saya sudah sedang membaca buku yang bagus ini dan saya tidak sabar untuk melihat bagaimana akhirnya. Nah, ini adalah kategori tenses present perfect continuous yang mana menyatakan suatu aksi atau kegiatan yang telah terjadi di masa lampau tapi belum selesai atau masih berlanjut sampai sekarang. Nah, ini kan dia ceritanya sudah baca buku, tapi belum selesai sampai sekarang. Jadi kita pakainya I've been reading. 34. What I like more than anything, blah 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 at weekends. Playing golf. To play golf, is playing golf, or is play golf. Jawaban yang betul adalah C, is playing golf. What I like more than anything is playing golf. Apa yang aku sangat suka melebihi apapun adalah bermain golf saat weekend atau saat akhir pekan ya. Number 35. C, blah 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 for her cat 2 days when she finally found it in the grass. Looked, had been looking, or were looking. Jawaban yang betul adalah C. Had been looking. She had been looking for her cat 2 days when she finally found it in the grass. Dia sudah sedang mencari kucingnya selama 2 hari ketika dia akhirnya menemukan di garasi gitu. Jadi kenapa pakai had been looking? Karena saat itu posisinya dia mencari, sudah sedang mencari gitu. Number 36. We won't catch the plane. Blah blah blah. We leave home now. Please hurry up. If providing that, except unless. Ya, yang betul adalah D, unless. We won't catch the plane unless we leave home now. Please hurry up.
kita tidak akan bisa mengejar si pesawatnya kecuali kita pulang ke rumah sekarang gitu. Ayo cepet-cepet. Kalau untuk pilihan jawaban lainnya itu tidak tepat ya dengan titik-titik yang ada. 37. If I hadn't replied to your email, I blah 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 here with you now. Can't be, wouldn't be, won't be, or haven't been. Jawaban yang betul adalah B, wouldn't be. If I hadn't replied to your email, I wouldn't be here with you now. Jika saya belum membalas email kamu, saya tidak akan ada di sini sekarang. Jadi ini adalah contoh kalimat dari conditional sentence tipe 3. Nah, ini apa sih? Conditional sentence tipe 3 ini adalah untuk menyampaikan pengandaian atas kejadian yang sudah terjadi di masa lalu gitu. Jadi rumusnya memang seperti ini. If past perfect, kemudian ada lagi perfect conditional. Number 38. Do you think you blah 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 with my mobile phone soon? I need to make a call. Finish, are finishing, will have finished, or are finished. Jawaban yang betul adalah C, will have finished. Artinya, apakah kamu pikir kamu akan sudah selesai dengan telepon saya segera? Karena saya harus telepon juga gitu. Jadi belum selesai intinya, baru akan selesai. Number 39. I don't remember mentioning blah 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 dinner together tonight. Go for, you going to go for, or going for. The correct answer is D, going for. I don't remember mentioning going for dinner together tonight. Saya tidak ingat menyebutkan bahwa kita akan pergi makan malam bersama malam ini. Number 40. Was it Captain Cook blah 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 New Zealand who discovered, that discover, or who was discovering? Ya, yang betul adalah yang A, who discovered. Artinya, was it Captain Cook who discovered New Zealand? Apakah Kapten Cook yang menemukan New Zealand ya? Jadi, who di sini sebagai arti yang dan discovered menunjukkan bentuk lampau. Number 41. You may not like the cold weather here, but you'll have to blah blah blah. I'm afraid. Tell it off, sort itself out, put up with it, or put it off. Ya, yang betul adalah put up with it. You may not like the cold weather here, but you'll have to put up with it, I'm afraid. Nah, ini artinya secara seluruh kalimat, kamu mungkin tidak menyukai cuaca dingin di sini, tapi saya khawatir kamu harus menahannya. Jadi, kayak ngasih tahu gitu loh, kalau kamu tuh harus bisa menahan hawa dingin di sini. 42. It's cold, so you should blah 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 on a warm jacket. Put, wear, dress, or take. Ya, yang betul adalah put. It's cold, you should put on a warm jacket. Di sini dingin, kamu seharusnya memakai atau mengenakan jaket kamu yang hangat. Kata kuncinya ada di on, di yang tepat adalah put on.
43. Blah 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 the whole. I think you provided a good summary of the materials today. On in at 4. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 43 ini adalah on. On the whole. Ya, on the whole itu artinya secara keseluruhan. Jadi memang sudah sepasang, sepaket on the whole. 44. An electric car is a really blah 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 way of driving across London because no need much fuel. Economic, economy, economist, or economical. Ya, the correct one is economical. Kenapa? Karena economical di sini menunjukkan kata sifat. Lihat di soal. An electric car is a really. Ada kata is, berarti harus diikuti dengan adjective atau kata sifat. Economical adalah kata sifat. An electric car is a really economical way of driving across London because no need much fuel. Artinya adalah mobil listrik adalah cara berkendara yang sangat hemat di London karena tidak perlu banyak bahan bakar. Number 45. This kind of application, which is often used by remote teams, blah blah blah, the opportunity for informal communications throughout the working day. Provide, providing, provides, or to provide. Ya, the correct answer is provides. Coba kita lihat kata kuncinya ada di is often used, yaitu adalah salah satu ciri dari present tense. Yang mana karena kita lagi ngomongin salah satu aplikasi, jadi kita langsung pakai kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan s. Ya, karena aplikasinya itu kategorinya it. Arti lengkapnya adalah jenis aplikasi yang sering digunakan oleh tim jarak jauh ya, memberikan kesempatan untuk komunikasi informal sepanjang hari kerja gitu. Number 46. There is no blah 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 trying to get everything done today. You will just need to do it all tomorrow. Point, reason, rhyme, or way. Yep, the correct answer is point. Jadi, there is no point. Artinya adalah tidak ada gunanya. Trying to get everything done today. Mencoba menyelesaikan semuanya hari ini. You will just need to do it all tomorrow. Kamu hanya perlu melakukannya besok. Ya, jadi untuk pilihan lainnya tidak sesuai. 47. I had expected the restaurant to be deserted, blah blah blah. I had never seen it so crowded. In contrast, on the contrary, despite or in spite of. Ya, the correct answer is on the contrary atau sebaliknya. Artinya juga bisa malahan. I had expected the restaurant to be deserted. Artinya saya sudah berharap restorannya akan sepi ya. On the contrary, tapi malahan atau justru sebaliknya, I had never seen so crowded. Yang artinya saya belum pernah melihatnya seramai itu. Jadi di luar ekspektasi dia. 48. Thank you so much for helping me find the destination, please. Blah blah blah, let me buy you some snacks as my appreciation. At the very least, last but not least, at last or last time. Jawaban yang betul adalah at the very least. At the very least itu artinya setidaknya. Jadi sesuai dengan kalimat yang ada di soal. Thank you so much for helping me find the destination, please. Terima kasih banyak sudah membantuku menemukan tempat tujuan. At the very least, setidaknya let me buy you some snack as my appreciation. Jadi let me buy, biarkan aku membelikan kamu beberapa jajan sebagai bentuk apresiasi.
49. I understand that you are so excited about it, but it's a delicate negotiation. Let's just take it, blah blah blah. One step ahead, one step at a time, two steps back, or more steps ahead. Yeah, the correct answer is B, one step at a time. I understand that you are so excited about it. Aku paham bahwa kamu sangat bersemangat tentang hal itu. But it's a delicate negotiation. Tapi ini adalah negosiasi yang rumit. Let's just take it one step at a time. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Jadi one step at a time itu artinya selangkah demi selangkah. Number 50. I've read this book many times over and I'm still not sure what is. Aiming for, pointing at, reaching off, or getting at. Jawaban yang tepat adalah getting at. I've read this book many times over. Aku telah membaca buku ini berkali-kali and I'm still not sure what is getting at. Dan aku masih tidak yakin apa maksudnya. Jadi yang paling sesuai adalah getting at daripada pilihan jawaban yang lain. So that's all guys, our task to know your English level. Sekarang udah bisa tentuin ya kamu ada di level bahasa Inggris yang mana. Silakan tulis di komen dong kalau kamu udah tahu kamu ada di level mana. Thank you for watching.